Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami kelompok 8 Teknik Green Building yang beranggotakan Azafa NIM 8, Bima NIM 9, dan Levina NIM 24. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan progres perancangan rumah tumbuh Green Building dengan konsep rumah Novana modern eco-friendly. Di mana rumah ini terletak di Jalan Kafling Surya, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada video sebelumnya telah disampaikan mengenai konsep greenship rumah hunian pada kategori tempat guna lahan. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan konsep greenship home dengan kategori efisiensi dan konservasi energi serta konservasi air. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai efisiensi dan konservasi energi serta konservasi air, di sini terdapat rancangan anggaran biaya untuk rumah tumbuh yang direncanakan. Anggaran biaya yang dibutuhkan terbagi menjadi beberapa uraian pekerjaan, diantaranya yaitu tahapan pekerjaan persiapan sekitar 16 juta, lalu ada pekerjaan struktur sekitar 130 juta, kemudian ada pekerjaan arsitektur sebesar 528 juta, kemudian ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal sekitar 29 juta, lalu ada pekerjaan interior sekitar 39 juta, dan pekerjaan site development sekitar 1 juta, sehingga dapat diperoleh total RAB-nya yaitu sebesar 821 juta rupiah dengan pajak sebesar 10%. Selanjutnya, untuk bahasan utama yang akan dibahas yang pertama kali itu ada aspek efisiensi dan konservasi energi. Nah, aspek efisiensi dan konservasi energi pada rumah yang kami rancang ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada submeteran, lalu ada pencahayaan buatan, lalu ada pengkondisian udara, ada reduksi panas, lalu ada piranti rumah tangga hemat energi, dan yang terakhir ada sumber energi terbarukan. Untuk aspek efisiensi dan konservasi energi, EC yang pertama yaitu menerapkan penggunaan submetering untuk listrik, lampu, dan stop kontak, dan juga melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah. Hal ini berguna untuk mengetahui konsumsi listrik agar dapat melakukan pemantauan dan penghematan listrik. Selanjutnya, untuk EEC yang kedua yaitu mengenai pencahayaan alami. Di sini terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk mendukung aspek pencahayaan alami, yaitu yang pertama, menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat dari besar penggunaan listrik. Lalu yang kedua, menggunakan lampu LED dan elektronik balas untuk pencahayaan di dalam rumah. Yang ketiga, melakukan zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan fitur otomatisasi seperti sensor cahaya. Nah, setelah membahas mengenai aspek pencahayaan alami, selanjutnya untuk EEC yang ketiga, EEC 3 ini membahas mengenai pengkondisian udara. Pada desain rumah kami digunakan AC maksimum 50% dari total luas lantai, dan digunakan juga AC yang ramah lingkungan serta hemat energi dengan tidak lagi menggunakan senyawa HCFC yang dapat merusak ozon. Selanjutnya terdapat EEC 4. Nah, EEC 4 ini berkaitan dengan reduksi panas. Pada desain kami digunakan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada lantai, yaitu menggunakan keramik berjenis granit, marmer, dan juga kayu. Tadi saya sudah membahas mengenai bahan-bahan yang dapat mereduksi panas. Pada EEC 5 ini akan dibahas terkait piranti rumah tangga hemat energi. Nah, untuk mendorong penggunaan peralatan elektrik yang hemat energi, di sini digunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat energi minimum sebanyak 50% dari total daya watt peralatan elektrik. Dan untuk EEC yang terakhir yaitu terdapat EEC 6 yang bermanfaat untuk mengurangi penggunaan energi non terbarukan. Untuk menerapkan aspek EEC 6 ini, kami menerapkan fitur pembangkit listrik alternatif untuk energi listrik seperti panel surya yang disimpan pada atap rumah. Nah, setelah kita membahas mengenai efisiensi dan konservasi energi, selanjutnya akan dibahas aspek GPCI yaitu Water Conservation atau WAC atau konservasi air. Nah, aspek WAC yang terdapat pada desain rumah kami diantaranya yaitu menggunakan meteran air, penggunaan furnitur yang mendukung penghematan air atau alat keluaran hemat air, lalu
ada penggunaan air hujan, irigasi hemat air, dan pengelolaan air limbah. Untuk aspek WAC yang pertama yaitu terdapat meteran air, di mana meteran air ini digunakan untuk mengetahui konsumsi air agar dapat melakukan pemantauan dan penghematan air. Kemudian untuk WAC yaitu membahas mengenai alat keluaran hemat air. Pada desain rumah kami akan digunakan shower dan aerator keran sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan penghematan air. Alat aerator keran ini digunakan untuk penghemat air dan energi dengan cara mengurangi percikan air dari keran dan diletakkan pada ujung keran. Alat ini disebut aerator keran karena menggabungkan udara dengan air yang mengalir dari ujung keran. Kemudian untuk WAC yang ketiga, WAC ini membahas mengenai penggunaan air hujan. Rumah yang kami rancang menyediakan penampungan air hujan berkapasitas minimum 500 liter, di mana nantinya akan digunakan untuk keperluan menyiram tanaman. Setelah membahas mengenai penggunaan air hujan, selanjutnya terdapat WAC 4. WAC 4 ini juga berkaitan dengan WAC 3, di mana WAC 4 membahas mengenai irigasi hemat air. Rumah yang kami gunakan yaitu digunakan penyiraman air tanaman yang dilakukan dengan tidak menggunakan air PDAM atau air tanah, melainkan dengan air hujan yang telah ditampung di sumur resapan. Strategi yang digunakan untuk mendukung irigasi hemat air ini dilakukan dengan cara pemasangan talang pada atap rumah yang digunakan untuk mengalirkan air hujan dan ditampung di sumur resapan tersebut. Dan yang terakhir yaitu terdapat WAC 5. WAC 5 ini membahas mengenai pengelolaan limbah. Untuk mengelola limbah dengan baik, desain rumah yang kami buat dilengkapi dengan penggunaan oil brush pada sink dapur